Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera kepada rekan-rekan semuanya, terutama Ibu dosen Anike Resti Putri MPSI. Sebelum saya berpresentasi, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Faradila Aura Cahaya. Yang kedua, saya sendiri. Yang ketiga, Elwi Dewi Ika Pertiwi. Yang keempat, Rizky Aris Munandar. Yang kelima, Nurul Izzati. Langsung saja, saya akan mempresentasikan persepsi dalam psikologi komunikasi. Apa sih persepsi itu? Persepsi menurut istilah persepsi diambil dari bahasa Latin perceptio. Kata perceptio diartikan dengan penglihatan atau tanggapan. Contohnya, memperoleh pengetahuan semacam itu ada melalui perantara foto, televisi, majalah buku. Maka manusia dapat menerima dan memproses pengetahuan tentang lingkungan dan sekitarnya. Menurut Robin SP 2003, mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dalam lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dalam menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Jenis-jenis persepsi. Persepsi melalui indera penglihatan. Alat indera merupakan alat individu dalam mengadakan persepsi. Salah satunya dengan penglihatan, yaitu dengan mata. Warna sangat menarik dalam psikologi karena di dalam psikologi ada tes warna yang dapat menghubungkan soal warna dan keadaan psikologi seseorang. Persepsi melalui indera pendengaran. Telinga merupakan salah satu alat bagi untuk mengetahui keadaan di sekitar manusia. Stimulus berwujud bunyi merupakan getaran udara atau getaran medium lainnya. Sebagai respon dari stimulus itu, orang dapat mendengarkannya. Persepsi melalui indera pencium. Orang dapat mencium bau melalui hidung. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat gas yang dapat menguap dan mengenai alat-alat penerima yang ada di hidung. Kemudian diteruskan ke saraf sensoris ke otak sebagai respon dari stimulus itu, orang-orang dapat mencium bau. Persepsi melalui indera pengecap. Indera pengecap terletak di lidah. Stimulusnya berupa benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat di lidah yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak hingga orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dicecap itu. Persepsi melalui kulit. Melalui kulit dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan, dan temperatur. Pada bagian-bagian tertentu saja dapat merasakan stimulus ini. Sedangkan beberapa bagian tidak. Sosial. Persepsi sosial adalah bagian dari jenis persepsi yang memperbolehkan individu untuk bisa memahami individu lainnya dan kelompok di dalam lingkungan sosial, sehingga menjadi bagian dari sebuah kognisi sosial. Persepsi bicara. Persepsi bicara adalah proses dalam bahasa yang bisa didengar, diinterpretasikan, sehingga dapat dimengerti menurut riset yang ada. Persepsi bicara bertujuan untuk memahami bagaimana manusia bisa mendengar dan memahami tentang suara yang berisikan tentang kata-kata serta menggunakan informasi tersebut untuk bisa memahami bahasa yang dibicarakan. Wajah. Persepsi wajah mengacu pada proses kognitif yang mana memfokuskan terhadap penanganan wajah manusia, termasuk diantaranya persepsi mengenai identitas individu serta ekspresi wajah yang digunakan sebagai petunjuk emosional. Sentuhan sosial. Sentuhan sosial adalah bentuk persepsi yang dibentuk saat menerima sentuhan yang berasal dari individu lainnya. Informasi yang didapatkan dari individu lainnya akan diterima dan kemudian diproses dengan cara-cara yang berbeda dari informasi sentuhan yang didapatkannya melalui interaksi. Persepsi melalui indera lainnya. Jenis persepsi lainnya adalah yang didapatkan melalui indera lainnya yang mana memungkinkan tubuh manusia untuk bisa melakukan berbagai macam persepsi seperti keseimbangan tubuh, gravitasi, pembangunan urin, fases, hingga yang dirasakan di dalam paru-paru dan kerongkongan. Halo, perkenalkan nama saya Faradila Aura Cahaya. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-7 sampai slide ke-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri, macam, dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Dimulai dari ciri persepsi.
Ciri persepsi, menurut Marliani tahun 2010, itu ada proses pengorganisasian berbagai pengalaman, kemudian ada proses menghubung-hubungkan antara pengalaman yang lalu dengan pengalaman yang baru atau masa sekarang. Kemudian ada proses pemilihan informasi, teorisasi dan rasionalisasi, kemudian ada penafsiran atau pemaknaan pesan verbal maupun non-verbal, kemudian ada proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal. Yang terakhir adalah melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian, dan yang membuat wujud persepsi individu. Terus ada macam-macam persepsi. Macam-macam persepsi itu ada dua, external perception dan self perception. External perception itu berasal dari luar individu itu sendiri, dan self perception itu yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Itu menurut Sunario tahun 2004. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada objek yang dipersepsi, alat indera saraf dan pusat susunan saraf, dan yang terakhir ada perhatian. Yang pertama adalah objek yang dipersepsi. Objek yang dipersepsi, objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus terbesar itu datang dari luar individu, tapi bisa juga dari dalam individu itu sendiri. Terus yang kedua adalah alat indera, saraf, dan susunan saraf. Saraf sensoris harus ada untuk melanjutkan stimulus yang diterima alat indera dan kemudian dilanjutkan ke otak, setelah ke otak dan dilanjutkan ke saraf motoris yang akan menghasilkan respon. Dan yang terakhir adalah perhatian. Untuk menyadari dan mengadakan persepsi dipertunjukkan adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. 2008 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi seseorang, yaitu 1. Faktor penerima. Apabila seseorang mengamati orang lain yang menjadi objek sasaran persepsi, serta 30 coba memahaminya. Oleh karena itu, pemahaman sebagai suatu proses kognitif akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian utama, seperti konsep diri, nilai diri, dan pengalaman di masa lalu. 2. Faktor situasi. Para ahli psikologi sosial memandang situasi sebagai keseluruhan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu pada ruang dan waktu tertentu. 3. Faktor objek. Aspek faktor yang ketiga ini memiliki ciri yang berbeda antara satu objek dengan objek lainnya. Di samping itu, ada faktor lain yang mempengaruhi proses persepsi, antara lain 1. Faktor internal. Individu sebagai faktor internal saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi. Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis. Bila sistem fisiologis terganggu, hal tersebut akan terpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan segi psikologis, yaitu antara lain mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi. 2. Faktor eksternal. Stimulus. Agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Stimulus yang kurang jelas akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi. Bila stimulus berwujud benda, bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi. Lingkungan atau situasi. Lingkungan atau situasi, khususnya yang melatar belakangi stimulus, juga akan berpengaruh dalam persepsi. Objek persepsi ialah manusia. Objek dan lingkungan yang melatar belakangi objek merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda. Proses terjadinya persepsi. Menurut Hamka, proses terjadi persepsi melalui tahap-tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan
proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus atau objek oleh panca indera. 2. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses diterapkannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui saraf-saraf sensoris ke otak. 3. Tahap ketiga merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, yaitu proses dalam otak, sehingga individu mengerti, menyadari, menafsirkan, dan menilai objek tersebut. Tahap keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan, gambaran, atau kesan. Oke, saya akan menjelaskan slide 13 dan 14. Persepsi sendiri dapat dibagi dalam dua proses. Proses pertama, pemrosesan masukan atau rangsangan yang diterima indera, di mana terjadi transformasi dari informasi tingkat rendah menjadi informasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya adalah mengenali objek melalui bentuknya. Lalu proses yang kedua, pemrosesan informasi yang terkait dengan konsep dan ekspektasi suatu individu yang berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan mekanisme selektif atau perhatian yang mempengaruhi persepsi. Contoh persepsi. Kasus pertama ada ketika seseorang dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan apa arti gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut, dan masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda meskipun maksudnya adalah sama. Tetapi itulah yang dikatakan persepsi. Di kasus kedua ada ketika ada 10 orang mendengar satu suara dan diminta untuk mengulang kembali suara, maka indera yang akan bekerja adalah indera pendengaran yang dilanjutkan ke otak. Maka otak akan menyaring informasi apa yang ditangkap oleh indera pendengaran. Kemudian setelah stimulus tersebut diterima, maka informasi tersebut dapat diucapkan oleh masing-masing individu, dan hasilnya pun dapat berbeda-beda sesuai dengan persepsi mereka. Dan contoh ketiga ada pada musyawarah kita punya persepsi masing-masing untuk berpendapat. Lalu contoh yang lainnya adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan selalu ditanggapi berbeda oleh warganya. Ada yang pro bahkan ada yang kontra. Baiklah, saya akan melihatkan contoh dari salah satu persepsi di video berikut ini. Lydia, apa kabar? Alhamdulillah baik, kalau kamu? Alhamdulillah kabar aku baik. Kamu tahu nggak? Katanya kita tahun depan mau kuliah tatap muka loh. Yang aku denger sih kayak gitu. Bagus sih kalau misalnya tatap muka, capek tau nggak kalau kuliah online? Iya, soalnya kan banyak tugas Iya, dulu. banyak banget tugas. Tumben hari ini kamu rapi. Kan mau jalan. Wangi lagi. Persepsi melalui indera pendengaran. Di sini terdapat dua orang yang sedang bercengkrama, Elwi dan Lydia. Elwi bertugas sebagai komunikator. Ia membahas rumor yang beredar tentang perkuliahan yang diadakan pada tahun 2021. Sedangkan Lydia sebagai komunikan, ia menerima pesan dan ia melalui indera pendengarnya memberikan respon yang membahas tentang perkuliahan pada tahun 2021. Persepsi menurut indera wajah. Dari video tersebut terdapat dua orang yang bercengkrama, yaitu Elwi dan Lydia. Ekspresi wajah Elwi saat bercengkrama sangatlah serius karena mereka membahas rumor masuknya kuliah tatap muka, dan ekspresi wajah Lydia terlihat kesal karena banyaknya tugas saat terjadinya kuliah daring. Menurut persepsi saya dari percakapan antara Elwi dan Lydia melalui persepsi indera penglihatan, Elwi dan Lydia sangat terlihat rapi, dan dilihat dari latar waktu juga mereka berbicara pada malam hari. Dan dari persepsi pendengaran, mereka sedang membahas kuliah tatap muka, dan bisa saya jadikan informasi untuk saya perjelas keakuratannya. Sekian.